Nasi ulam. Yang pasti base-nya nasi. Yang namanya nasi ulam itu berkembang sepanjang pesisir adanya perdagangan. Kalau nasi ulam khas Betawi itu ada 2 macam. Usaha sekali di Jeli mencari sejak kapan itu jadinya si penjual nasi uduk dan nasi ulam pisah nih. Hai, kembali lagi di Jejak Lahap Indonesia atau kita singkat dengan nama Jeli. Mengundang teman-teman yang menonton episode ini untuk menyimak dan mudah-mudahan jatuh cinta lagi sama makanan Indonesia. Hari ini kita mau ngebahas yang menurut kita menarik, yaitu nasi ulam. Kita berusaha research ya, melakukan penelitian baik secara online maupun buku-buku yang kita miliki, karena di Jeli kita selalu membahas makanan sejarah berdasarkan bukti yang kita miliki. Nah, nasi ulam ini sangat menarik buat kita di Jeli. Kenapa? Ketika kita memilih nasi ulam sebagai pembahasan, kita menemukan perbedaan penjelasan, yaitu dari resep dasarnya. Dari buku yang kita miliki, dari buku-buku kita miliki, dari buku Koki Bijak karangan Nona Karnelius yang sekarang diterbitkan ulang oleh Komunitas Bambu. Teman-teman mesti online untuk dapetin buku itu ya. Dari buku itu, buku resep nenek saya 1902, buku Mustika Rasa ya, yang cetakan 1960 ya. Resep yang namanya nasi ulam itu bahkan ada 1, 2, 3. Dan di ketiga buku itu semua menandai bahwa yang namanya nasi ulam dimasak dengan santan. Ya. Tapi research kita online menyebutkan yang membedakan nasi ulam dengan nasi uduk adalah nasi ulam tidak memakai santan, tapi ditaburin dengan serundeng dan tumbukan kacang untuk menciptakan kegurihan dan beda tekstur itu. Bahkan di buku yang paling baru yang kita miliki ya, Jakarta Street Food, pembahasan nasi ulam dan nasi uduk ini juga ada. Ini kan resep ya buat teman-teman yang mau melihat bedanya atau persamaannya. Nih, kita pesan via online. Kebetulan kita nemuin rumah makan yang menyajikan keduanya, nasi ulam dan nasi uduk. Ini nasi ulam, ya kasih lihat ya di sini ya. Ini nasi ulam, dan ini nasi uduk. Serupa tapi tak sama ya teman-teman. Dilihat dari taburannya, oke? Can you spot the difference? Ya. So, aku dalam penelitian kita belum menemukan informasi missing linknya di mana yang tadinya nasi ulam dimasak dengan santan menjadi tidak dimasak dengan santan lagi, dan itu yang lebih dikenal ya. Tapi kalau resep aslinya itu dimasak dengan santan. Lalu apa bedanya antara nasi ulam dan nasi uduk? Kalau dari sisi nasinya mungkin tidak ada bedanya kalau beranjak dari referensi resep lama. Yang menjadi kekhasannya adalah apa yang dijadikan padanan dari si masing-masing nasi itu. Ya. Khusus untuk nasi ulam, bahkan di Indonesia itu ada perbedaannya lagi. Karena gini, yang namanya nasi ulam itu berkembang sepanjang pesisir adanya perdagangan. Meaning dari Thailand ke Malaysia ya,
Di Indonesia pun sampai ke Bali ada yang namanya nasi ulam. Teman-teman yang dari Bali share ya, nasi ulamnya seperti apa kalau di Bali ya. Tapi di Jakarta aja yang konon menjadi kekhasan dari kuliner Betawi, nasi ulam tuh ada dua. Ada yang basah dengan kuah, ada yang kering. Yang saya tampilkan di sini, yang kita tampilkan kali ini yang kering gitu ya. Tapi yang namanya nasi ulam, kalau orang Sumatera mengenalnya tuh nasi ulam adalah nasi gurih yang dicampur dengan dedaunan, dengan herbs, dengan ramuan rempah dan sebagainya. Dan disajikan dengan lalap atau sayuran yang mentah. Semenanjung dari Sumatera mengenal yang namanya nasi ulam seperti itu. Kalau nasi ulam khas Betawi itu ada dua macam. Yang kalau versi basah itu dengan kuah semur. Berarti apa? Ada pengaruh Belandanya. Ya, karena resep semur kan ada resep satu dan itu ada di buku resep 1902 di Mustika Rasa maupun di buku Belanda tentang masakan Indonesia. Yang namanya semur tuh ada berbagai macam jenis semur, dari yang encer maupun yang pekat. Untuk nasi ulam versi basah itu biasanya di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, termasuk Cina Benteng, Pluit, Priuk, dan Tangerang, ya daerah situ. Yang kering itu Jakarta Selatan termasuk Tebet, ya. So itu berarti perkembangan masyarakat Betawi bagaimananya sehingga itulah perbedaan antara nasi ulam yang utara dan pusat versus yang selatan. Semurnya pun jadinya beda. Nah, kita berusaha sekali di Jeli mencari sejak kapan itu jadinya si penjual nasi uduk dan nasi ulam bisa nih. Karena kan sebenarnya sama. Atau mungkin karena keserupaan itu, maka ketika kita mencoba mencari nasi ulam di Jakarta Selatan, ya, semurnya adalah tahu dan telur, ya, encer, dan dipisah, gitu. Bumbunya, sambelnya tetap bumbu kacang, ya. Kalau dari penelitian kita, dulunya yang namanya nasi ulam itu sambelnya pakai ebi. Dan itu jelas ada pengaruh dari Tionghoanya. Jadi seru banget ya yang namanya nasi ulam. Makanya teman-teman jangan heran ketika ada yang ngebahas, say, nasi ulam di YouTube maupun di sosial media lainnya. Ada yang berkuah, ada yang enggak. Yang pasti kalau yang berkuah itu pasti Jakarta Pusat ke utara. Mangga Besar termasuk, Mangga Dua termasuk ya. Saya dan tim di Jejak Lahap Indonesia sih kasar kata kenyang banget mencoba mencari yang namanya nasi ulam. What's the real nasi ulam? The real nasi ulam is all of the above. Kita patut bangga sebagai orang Indonesia yang punya begitu banyak jenis nasi ulam. Sama seperti ketika kita membahas nasi uduk. Dulu ibuku kalau kasih aku nasi uduk itu dengan suwiran telur dan abon aja. Ya. Tapi begitu kita keluar yang namanya nasi uduk kan ada dengan balado telur, ada dengan semur jengkol, ada all this, you name it, you got it. Namanya kalau namanya nasi uduk. So, what's nasi ulam? Yang pasti base-nya nasi, which is orang Indonesia harus ada nasi ya, bukan? Yang pasti nasi ulam ada serundengnya. Yang pasti nasi ulam ada kemanginya, potongan timun, ya, ada semurnya. Apakah semur itu dipisah atau dituangkan? That's another story, ya. Tapi ada gitu. Apakah itu dia jadi salah satu main karakter atau tidak?
itu yang menentukan utara, selatan, dan pusat ya. Yang pasti aku lapar. Jadi teman-teman, begitulah cerita nasi ulam. Kalau teman-teman punya langganan nasi ulam, punya cerita tentang nasi ulam, apalagi nih nasi ya, kalau di Indonesia ya, cerita nasi itu kan sebenarnya dimulai dari awal sebagai suatu sarapan ya. Ini aku jadi keinget pembahasan kemarin itu beberapa waktu lalu itu di Kedai Cikini, di mana kita berkesempatan dengan komunitas bambu, ketemu dengan Bapak atau Mas JJ Rizal, Chef Ade Putri, dan pemilik Kedai Cikinia ya, Mas Darmawan. Kita di situ ngebahas tentang pergeseran kuliner Indonesia. Dalam arti gini, dulu seingat saya yang namanya nasi goreng itu menu sarapan. Sama dengan bubur ayam, sama dengan ketoprak, bahkan dulu tuh setelah jam 1 siang nggak akan kedengeran lagi tuh teng 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 dari seorang penjual ketoprak. Sekarang jam 11 malam 24 jam juga nemu yang namanya ketoprak, nemu juga yang namanya bubur ayam, bahkan nemu juga yang namanya nasi goreng gitu ya. Jadi memang apa yang menyebabkan pergeseran itu, kalau kita di tim jeli sih berasumsi itu terkait dengan lifestyle ya. Di area di saat roti bakar mulai bermunculan di malam hari ya, dan ada tempat-tempat yang night life-nya gitu ya di malam hari, maka mereka yang pulang dari tempat-tempat seperti hiburan seperti itu membutuhkan asupan masakan ya makanan kan ya. So nggak tahu deh apakah kita akan menemukan, udah kayaknya ya kalau nasi uduk udah ada tuh yang sampai jam 2 pagi. Kita nggak tahu nih nasi ulam akan ikutkah begitu. Mari teman-teman bagi ceritanya ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam sejahtera dan sehat selalu dari Jejak Lahap Indonesia. Bye.